Jadi kan aku masih kecil kan suka kayak apa ya, mungkin kalau dengar lagu Jepang atau bahasa-bahasa gitu ya, aku suka juga kayak ikut-ikutan loh Pak ya, kayak seolah-olah ngomong pakai bahasa lain gitu ya. Bahkan aku juga kadang-kadang suka pikir mungkin di atas langit itu ada yang bisa tahu bahasaku gak atau apa gimana. Nah, jadi makanya aku juga nggak kaget sih pas waktu masuk gereja karismatik ya waktu remaja ya. Ya aku pikir oh mungkin ini kayak bahasa aku masih kecil nih suka ngarang-ngarang sendiri gitu. Nah tetapi itu sebenarnya bahasa roh atau bukan ya Pak? Dan aku juga akhirnya kan kata pendetanya kan apa yang kamu mau omongin omongin aja. Ya udah akhirnya aku omongin aja ya. Aku ikut kayak waktu aku masih kecil. Seperti Mm-mm. itu Pak. Ya, bahasa Iya roh gimana? ya. Bahasa roh Mm-mm. itu orang karismatik itu banyak salah kaprah tentang bahasa roh. Mm-mm. Saya sendiri bahasa roh bukan karena disuruh tirukan saya atau diajarin orang, enggak. Makanya bahasa roh saya beda. Iya. Banyak orang berbahasa roh salah kaprah dengan cara dipaksa ditirukan. Makanya lihat, satu gereja tuh bahasa rohnya bisa sama semua tuh. Misalnya nih ada satu gereja, Oh. orang GPPS bahasa rohnya kan gini nih, la 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 wala wala saka la 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 la, akan begitu orang GPPS. Orang Battle Uh-uh. nanti bahasa rohnya bisa sikarawas sikarayawas 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 ilamasana lalamasana. Nanti kalau orang karismatik yang persekutuan persekutuan karismatik yang oikumene, dia kan kurabasika tarabasika nalamasika tarabaya sandena rabasika. Coba kan begitu coba. Mereka punya pola. Uh-uh. Kenapa? Karena itu hasil dari latah. Belajar. Oh, Latah. latah. Iya. Mm-mm. Nah, bagaimana bahasa rohnya saya nggak tahu. Kalau saya lagi doa keluar sendiri. Tapi apakah Iya. begitu? Enggak, enggak beda. Bahasa roh saya beda banget. Dan Iya. bukan juga yang cegukan itu loh. Ada orang yang suka begitu kan? Iya Saya enggak betul. begitu. Itu enggak ada diajarin cegukan-cegukan gitu di Alkitab. Nah, banyak Mm-mm. orang Mm-mm. melebih-lebihkan, mendramatisir ya. Nah, itulah teologi Amerika. Hati-hati dengan doktrin American dogma ya. Hati-hati. Karena American dogma itu banyak yang tidak tertulis di Alkitab. Apakah Mm-mm. gereja itu salah? Enggak, gereja masih enggak. Yang benar ada bahasa rohnya. Masalahnya karena itu kemudian dibombastis, dipush, ya orang dipaksa, akhirnya banyak orang berbahasa roh. Nah, bagaimana bahasa roh yang benar? Bukan masalah bagaimana bahasa roh yang benar, hasilnya apa? Orang yang sering berbahasa roh, ya kan Mm-mm. imannya harusnya kuat kan? Teorinya Mm-mm. kan? Karena Iya. bahasa roh itu kan menguatkan iman kita, Paulus bilang begitu. Tapi Mm-mm. banyak orang bahasa roh, ya malah rajin ngutang, malah rajin ke pelacuran. Saya pernah cerita ya, ada anak buah saya dulu waktu saya kerja sekuler, Pak Paul sudah bahasa roh belum? Dalam hati kamu kan saya pendeta karismatik, gimana nggak bahasa roh dalam hati saya. Tapi saya, oh gimana bahasa roh? Oh saya sudah bahasa roh Pak Paul. Wah dia tunjukkan kepada dia demonstrasi. Saya bahasa roh begitu kan. Oh ya ya, wah luar biasa saya bilang begitu kan. Terus berapa minggu kemudian ada tamu saya. Udah, Pak Paul gimana? Duh, bro saya sibuk. Yuk saya saja yang nanti temani. Wah ternyata dia temani ke panti pijat. Keluar dari panti pijat dia cerita sama saya. Wah begini Pak Paul ceweknya. Wah segala macam. Pasti artinya benar-benar di dalam itu mereka benar-benar berhubungan seks ya. Itu Iya. sampai ngangkat jempol segala macam. Dalam hati saya kamu bahasa rohnya kenceng bener sampai pamer-pamer. Zina jalan terus. Oke. Nangkep ya? Tetapi maksud maksud aku begini ya, bahasa roh yang nggak beraturan itu juga bisa benar juga ya Pak ya. Bukannya harus
saya nggak bisa bahasa Mandarin, tiba-tiba bahasa Mandarin atau seperti itu. Biasanya kalau bahasa roh yang di dalam Alkitab selalu ada yang menerjemahkan. Mereka selalu dalam berbahasa saya itu nggak ngaco, nggak yang curuk curuk, be, nggak kayak gitu. Nggak di Alkitab itu nggak kayak gitu. Selalu dia bilang waktu para rasul berbahasa roh, mereka semua yang di sekelilingnya ngerti mereka lagi ngomong apa. Nah, di gereja karismatik, gereja Bethel, gereja Pentakosta, semua kebanyakan berbahasa roh dengan kacau sekali. Mereka sendiri nggak ada yang tahu artinya. Terus ketika disuruh berhenti, nggak ada yang mau. Keras-kerasan akhirnya ibadah bisa 4 jam gara-gara bahasa roh. Terus lamanya hadirat Tuhan turun. Tetapi sementara mereka yang susah tetap susah pulangnya. Mereka yang punya yang nabokin bininya tetap nabokin bininya, yang cabul tetap cabul. Terus buat apa coba? Nah, itulah sebabnya kalau saya menyarankan kalau di gereja itu jangan mengumbar yang seperti itu, lebih baik diajar yang benar. Gereja itu tempatnya mengajar. Ya kan? Ya, tapi kalau dia itu ya itu entertain rohani memang kayak bahasa roh yang geblak-geblak, ketawa-ketawa, nari-nari, cekikikan. Ya itu entertain rohani boleh-boleh saja daripada nenggak sabu-sabu sama ekstasi. Mendingan dia ke gereja cekikikan toh. Jadi positif nggak ya positif saja, jangan dilarang. Cuman kalau saya nggak mau, saya nggak akan milih jalan itu. Ada entertain yang lebih baik begitu loh. Ada yang lebih asik daripada itu. Cuman ada nggak ya murid-murid yang tadi saya cerita ya ditumpangi Roh Kudus. Ada satu murid saya itu ini orang hebat sekali. Ini orang sangat ahli Quran dan dia juga sangat jago Alkitab. Saya sendiri yang didik dia. Terus setiap kali saya khotbah, saya kan selalu nyembah, ayo kita sembah Tuhan. Saya mulai sembah Tuhan, terus dia tiba-tiba jeblak. Dia mesti jeblak. Mesti jeblak dia. Udah tinggi, besar orangnya kan, mesti jeblak dulu. Nggak saya larang. Karena dia punya pengalaman seperti itu, nggak saya larang. Cuman kalau saya prefer, dia tetap sadar. Kalau saya, ya kan. Tapi apa saya larang? Enggak. Ya biarin aja kalau dia menikmati. Dan dia menikmati itu karena dia punya banyak sekali persoalan, banyak sekali beban. Jadi bilang, Pak, waktu saya jeblak itu enak sekali Pak rasanya. Ya udah nikmati saja. Itu jangan dilarang. Nggak apa-apa. Kalau saya mah boleh-boleh saja. Orangnya saya nggak rese ya. Ada yang rese. Oh harus begini. Oh karena ajaran saya begini. Makanya saya tidak pernah ngasih tahu konsep ketuhanan saya seperti apa. Karena saya orangnya nggak rese. Tetapi memang dari cara kita memahami konsep ketuhanan, maka tafsir-tafsir selanjutnya itu akan menentukan tuh. Orang-orang Trinitas, maka tafsirnya akan begitu terus ya. Karena cara dia menafsirkan Trinitas kan dia dari comot-comot sana comot sini, dari asumsi semua. Maka selanjutnya dia ketika dia berteologi dia akan berasumsi kayak Rudi Yohanes, Deki Muriwali, semua kan ditanya ayatnya di mana dia nggak akan keluar. Deki Muriwali kalau saya tanya ayatnya mana nggak pernah keluar. Muriwali saya dulu tanya ayatnya mana nggak keluar. Si Rudi Yohanes saya tanya ayatnya mana nggak keluar. Karena dia terbiasa untuk mencomot suatu ayat terus dia dikembangkan. Oh, itu yang namanya interpretasi. Tapi Alkitab masalahnya nggak ngajarin gitu. Kalau saya, apa yang saya pahami tentang Tuhan nggak seperti itu. Tetapi kalau yang begitu begini, ya boleh-boleh saja. Yang paling penting tadi, dia bisa nggak yang Tuhan yang dia kenal itu, yang dia pahami itu, ngajari dia kasih apa enggak, winningnya. Kalau enggak, itu dari setan. Ilusi. Mas Basaro, endingnya itu tadi, mungkin dia kayak saya tadi ya kuraba-raba, lama-lama basah, kuraba-raba, lama-lama basah, sandalawas, lama-lama amblas. Boleh nggak gitu? Ya boleh saja. Yang penting endingnya nanti kayak apa? Buahnya itu loh. Dari buahnya kita tahu semua, dari segala hal. Pokoknya kita lihat buahnya, kita tunggu. Jangan dihakimi di awal. Tunggu aja dulu, tunggu 1 tahun, 2 tahun. Nah, ternyata berbuah ya. Itu yang saya yakini.